Assalamualaikum. Anak-anak sekalian, hari ini hari terakhir kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebentar lagi kita akan libur dan ketika kita masuk nanti, aku diharapkan dapat menyampaikan cita-cita. Mengerti? Apa kita ambil di situ, nak? Kenapa tidak pulang ke rumah? Sudah hampir sore ini. Suka lihat-lihat, Ki Om. Woi, sini kita dulu merokok. Sebentar pi itu lagi. Kenapa belum pulang, nak? Apa dia ambil singgah di sini? Capek ke jalan. Oh, capek ke jalan, jadi singgah di sini. Iya, Om. Muka juga bertanya, apa cita-cita Om?
Cita-citaku saya jadi petani saja. Sama aja saya nak. Jadi petani juga. Atau lanjut begini. Dulu mau ke sekolah, tidak ada biaya nak. Kita itu harus ke sekolah nak di sekolah ki baik-baik supaya bisa ki jadi orang yang berguna. Pulang makina, sudah siang ini. Nanti nak cari bapak tak marah ki nanti. Hati-hati di jalan nak di. Astrid, Om Muhlis, singgah ki Om. mana bapak sama ibu nak? Masih kerja ki Om, belum pulang. Oh, apa kita bikin nak? Cari ke cita-cita Om. Kita Om, apa cita-cita tak? Apa itu cita-cita? Cita-cita itu Om, kalau besar ki mau ki jadi apa? Oh, tidak ada cita-citaku. Tua mak. Kasih tahu paling bapak sama ibu nak kalau pulang. Bilang ada Om Mulis cari ki. Ye Om. Pulang apa Nana? Ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada sepatu untuk Atsri. Kebetulan tadi si Muhlis ada beli cincin. Cincin apa ya Pak? Yang paling bagus. Ini nih sepatu yang paling diidam-idamkan Atri. Sepatu Kets katanya. Pasti gembira sekali deh Pak. Terima kasih Mona. Ya. Bapak, saya rokok tak mengganggu, tidak bisa fokus belajar. Kata dokter, merokok itu membahayakan kesehatan.
Bisa Ji. Om mau kak singgah-singgah itu. Jadi rumahnya Om di sana itu, di ujung jalan. Pas di ujung jalan itu yang ada pohon. Iya. Oke? Kita minta? Ini Pak. Kasih ya. Jadi pulang, Mak. Iya. Ya. Salam sama Om, Dek. Ih, Astrid. Sama siapa, Ki? Sendiri Kak Om. Mau Kak bertanya Om, gimana Ki Om Malewa? Om Malewa itu kalau jam segini biasa di pantai kerja perahu. Ini saya antar, Ki. Itu sana Om Malewa. Kita lihat nih. Ulama saya nah. Om Malewa. Woi! Kota! Astrid! Iya. Tunggu! Baru kemarin saya Om di sini dulu. Om capek sekali habis. Dempul-dempul itu perahu. Kenapa kau bawa buku begitu? Iya Om. Ini saya disuruh sama guruku bikin cita-cita. Kapan itu? Sesudah liburan Om. Nanti kalau kau libur dan sudah besar, ikutlah sama Om berlayar sampai di Papua. Perahunya Om walaupun tua itu masih kuat, masih tahan ombak. Bagaimana kabarnya Bapak sama Ibu? Baik Ji Om. Apa kau tulis sih? Cita-cita Om. Saya harus mencari cita-cita Om, tapi saya belum dapat. Orang hidup itu tidak mesti harus punya cita-cita. Tidak semua orang punya cita-cita, Astrid. Orang tua bilang, kau cukup jadi orang saja. Itu sudah luar biasa. Sebab tidak sedikit orang, Astrid, itu tidak menjadi orang, tapi dia menjadi seperti binatang, tidak bersikap seperti orang. Astrid mengerti itu? Mengerti Om. Kau lihat pekerja perahu sana. Dia lahir di tepi laut,
besar bermain di laut, bekerja di laut, dan mungkin dia akan mati di laut. Dan mereka tidak pernah berpikir tentang cita-cita. Mereka terus mempelajari saja seperti apa hidup di laut. Kau coba lihat ibu-ibu sana. Kalau kau tanya dia cita-citanya, sama saja dengan yang lain. Dia juga tidak punya cita-cita. Selain dia bangun pagi, mencari ikan di laut, mencari sesuatu di tepi pantai, mungkin sampai mati dia akan seperti itu. Tidak pernah berpikir tentang cita-cita. Cukup jadi orang saja. Menjadi orang lebih bagus dari menjadi dokter, menjadi polisi, menjadi guru, menjadi pejabat. Tidak semua pejabat menjadi orang. Banyak pejabat yang tidak jadi orang. Kalau korupsi ditangkap, ditembak mati dia. Kau bilang sama gurumu begitu. Ada om saya tidak pernah sekolah, dia bilang begitu sama saya. Bilang om Malewa, petarung laut Banda, tidak pernah tenggelam, selalu pulang ke tepi pantai. Kau dengar ommu? Belajarlah seperti itu dari om. Kau tidak akan dapat itu di bangku sekolah. Om jangan merokok, itu membahayakan kesehatan Om. Kau macam gurumu saja. Tidak ada yang membahayakan kesehatan, Astrid. Soal sehat, soal hidup, dan soal mati, itu urusan Tuhan, bukan karena rokok. Tidak semua orang percaya bahwa merokok itu merusak kesehatan. Kalau batuk-batuk ya kadang-kadang. Astrid, sudah sore ini. Oh iya Om. Saya tidak bisa antar kau pulang. Kau diantar saja sama Om Anca. Om mau perbaiki lagi perahu itu karena air sudah hampir naik lagi ya. Oke. Cita-cita, cita-cita. Hai gadis kecil, mengapa engkau datang kemari? Ini adalah dunia mimpi. Dunia di mana orang tidak bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Jika beruntung, dia akan bisa mendapatkan jawaban kerisauannya. Tapi jika gagal, dia akan menjadi cahaya. Cahaya yang menerangi kehidupan kelam. Apa gerangan kerisauanmu sehingga engkau datang ke sini? Bagaimana bisa Puang tahu kalau saya risau dan sedang bermimpi? Karena saya adalah penjaga dunia mimpi. Dunia di mana orang datang karena risau. Puang betul, saya gelisah dengan tugas sekolah di masa liburan. Guru saya meminta agar saya menyampaikan cita-cita saya saat masuk sekolah nanti. Itu tugas yang bisa saja sulit, bisa saja sangat mudah. Dibutuhkan hati yang bersih dan suci. Jika kau sulit mengerti, mendekatlah kemari. Saya akan menuntunmu melihat dunia dengan mata jiwamu. Mata jiwa? Saya tidak mengerti bahasa tak Puang. Saya belum pernah mendengar tentang mata jiwa. Cukup dengan menutup matamu dan biarkan imajinasimu mengembara kemana saja. Biarkan jiwa menemukan jawabannya. Tuntun saya caranya, Puang.
Radio Cempaka Asri dimanapun Anda berada. Kami akan menyajikan musik-musik dangdut yang tentunya bisa menemani suasana sedang berliburan yang berada di kawasan pantai Sambuang, Aparalang, Pantai Bara, dan dimanapun Anda beraktivitas. Tak lupa bagi sahabat hati, Bung Asrul Sani yang lagi beraktivitas bersama keluarga, kawan Makmur Mazda, Bung Andika Mapasomba yang juga lagi berweekend bersama keluarga atau teman-teman, nikmati sajian lagu-lagu dangdut. Kau sudah melihat semuanya, Astrid, pekerjaan dan tempat orang bekerja. Itulah cita-cita yang nyata. Mungkin kau belum mengerti dengan semua itu, tapi suatu hari nanti, jika kau telah dewasa, kau akan mengerti dengan semua yang kau alami dalam mimpimu ini. Kita akan selalu bertemu saat kau risau dan membawa risaumu ke dalam tidur. Tapi, bolehkah saya tahu nama Puang dan dari mana Puang datang dan akan kemana Puang pergi? Saya tidak berhak menyampaikan nama saya, nak. Waktu membuat saya harus memiliki sebuah rahasia yang harus saya jaga. Saya datang dari panggilan jiwa manusia, dan saya Asri belum tidur. Baru. Pak, bikinkan Kak Perahu pinisi. Assalamualaikum. Salam. Hati, finisnya nanti rusak. Ibu, kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering dan pun gugur bersama rerati. Hanya mata air matamu ibu, yang tetap lancar mengalir. Bila aku merantau, sedap kopi susumu dan rota kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan menghentikan sari-sari kerinduan. Lantaran hutangku padamu tak kuasa aku bayar. Ibu adalah jiwa perkataanku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini. Saat bunga kembang menyebab bau sayang, ibu menuju ke langit kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh tempatku mandi, mencucimu pada diri tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar saus lokan-lokan, mutiara dan kembang laut, semua bagiku. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang kamu sebut paling dahulu,
lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hari ini hari pertama kita masuk sekolah setelah mereka berlibur beberapa saat. Saya yakin anakku punya pengalaman selama berlibur, dan tentu saja pengalamannya menyenangkan. Saya ingat bahwa ketika kita mengawali hari libur, aku punya tugas, yaitu menyampaikan cita-cita. Sudah siap menyampaikan? Sudah. Syaratkan tampil bergantian menyampaikan cita-citanya. Mulai dari Rosalinda. Cita-cita saya ingin menjadi guru. Untuk menjadi guru, saya harus belajar dan saya membaca buku dengan sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Berikut Saras. Cita-cita saya ingin menjadi artis. Supaya bisa menjadi artis, saya selalu menyanyi di rumah untuk menghibur kedua orang tua. Cita-cita saya ingin menjadi polisi. Saya belajar dan patuh kepada orang tua. Saya ingin menjadi guru. Untuk menjadi guru, saya belajar disiplin dan mematuhi orang tua. Cita-cita saya ingin menjadi pilot. Cita-cita saya ingin menjadi dokter. Cita-cita saya ingin menjadi pilot. Cita-cita saya ingin menjadi tentara. Cita-cita saya ingin menjadi dokter. Terima kasih. Selanjutnya atlet